Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana Pagi. kabarnya? Semuanya baik? Baik. Baik. Ya, kita bertemu lagi ya di pertemuan kali ini. Nah, minggu lalu kita kan sudah membahas soal pengertian cerpen beserta ciri-ciri dan strukturnya. Nah, sekarang kita akan memasuki pada unsur-unsur pembangun cerpen. Ada yang tahu unsur-unsur pembangun cerpen itu apa? Tema. Terus Latar, Bu, lupa. latar. Latar. Baik. Alur. Tokoh. Ya, semua yang tadi kalian sebutin itu benar. Itu termasuk dalam unsur-unsur pembangunan dalam cerpen. Nah, Ibu izin share screen sebentar ya. Apa sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, kita akan membahas unsur-unsur pembangunan dalam cerpen. Nah, kegiatan kita pada hari ini itu yang pertama, Ibu akan memaparkan materi. Kedua, nanti kalian akan mengidentifikasi cerpen dalam kelompok. Ketiga, kalian akan presentasi hasil dari kerja kelompok tadi. Lalu terakhir kita akan kesimpulan dan refleksi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memahami unsur pembangunan dalam cerpen. Lalu kita dapat mengidentifikasi unsur pembangunan dalam cerpen dan menunjukkan unsur pembangunan cerpen disertai bukti. Buktinya apa? Buktinya itu dari kutipan dari dalam cerpen. Kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, kemarin itu kan kita sudah membahas cerpen. Nah, menurut kalian tuh cerpen itu apa? Kata kuncinya? Cerita pendek. Ya, itu kepanjangannya. Pengertian kalian, cerpen itu apa? Lupa, Bu, saya. Baik, kalau lupa, Ibu akan memberi lagi, menjelaskan kembali. Cerpen itu adalah salah satu jenis karya sastra yang bentuknya prosa fiksi, yang menggambarkan satu kisah lewat tulisan pendek dan singkat. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah suatu kisah yang ditulis secara pendek dan singkat. Itu kata kuncinya, ya. Baik, kita masuk ke unsur pembangunnya. Unsur pembangun dalam cerpen itu ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam cerpen itu pertama yang tadi disebutkan Hendar ada tema. Tema itu adalah gagasan paling utamanya yang terkandung dalam suatu karya sastra. Ini menjadi dasar penulisan seorang penulis itu untuk membuat suatu tulisan. Gitu. Lalu yang kedua, itu ada alur. Alur itu jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, alur itu ada 3 jenis. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju itu ceritanya itu menjelaskan tentang masa depan. Kalau alur mundur itu menjelaskan tentang masa lalu. Nah, kalau alur campuran itu itu bisa saja penulis menulis cerita itu dari masa sekarang, lalu dia menceritakan masa depan, lalu dia kembali lagi ke masa lalu, ataupun bisa sebaliknya. Itu namanya alur campuran. Lalu yang tiga ada latar. Latar itu adalah ruang dan waktu yang terjadi dalam peristiwa dalam cerpen. Nah, latar ini ada 3. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat yang kalian tahu itu apa? Misalkan. Misalnya di sekolah gitu, Pak Bu. Benar. Lalu? Di rumah. Ya. Kalau latar waktu? Bu Hendar itu, Bu. Gimana, Fani? Nggak tahu saya. Latar waktu itu bisa menunjukkan jam, bisa menunjukkan pada pagi hari. Gitu. Lalu latar suasana.
latar suasana itu bisa mendeskripsikan tentang suasana di dalam cerpen itu menegangkan atau tidak. Nah, terus di dalam cerpen itu tercermin suasana menegangkan, suasana menyedihkan, ataupun bisa suasana gembira. Gitu. Nah, lalu ada unsur ekstrinsiknya, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Bu, Hender ada adiknya, Bu. Kenapa? Bukan. Iklan. Bu, Hender ada adiknya lucu. Oh, ayo kita fokus dulu ya ke pembelajarannya. Nggak apa-apa, adiknya Hender mungkin ingin ikut pembelajaran. Nah, latar belakang masyarakat itu adalah faktor lingkungan penulis di dalam masyarakat yang memengaruhi penulis dalam membuat suatu cerpen. Nah, itu biasanya dari ideologi negara, kondisi politik, kondisi ekonomi, ataupun juga kondisi sosial. Seperti itu. Lalu, selanjutnya ada latar belakang penulis. Nah, latar belakang penulis itu background dari penulis itu sendiri. Itu biasanya ada riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra. Riwayat hidupnya itu apa? Nah, biasanya itu ada biodatanya ataupun mendeskripsikan karya-karya apa saja yang sudah dia dapat, sudah dia buat, dan ataupun juga penghargaan apa saja yang sudah dia buat, seperti itu. Lalu kondisi psikologis penulis itu bagaimana? Misalkan ketika penulis ingin membuat suatu cerpen, dia tuh harus dalam keadaan mood yang bagus. Ketika seperti kalian, kalau kalian membuat suatu tulisan, kalian tidak mood, pasti kalian cenderung asal-asalan kan membuat cerita, sehingga jadinya cerita tersebut tidak jelas. Seperti itu. Lalu aliran sastra penulis. Nah, nilai yang terkandung dalam cerpen itu ketika kita membuat suatu cerpen itu harus ada suatu nilai yang terkandung. Gimana? Gimana? Ada adiknya Hender, Bu. Hender main-main, Bu, sama adiknya. Nggak fokus belajar. Ya, saya sambil mengasuh adik saya, Ibu. Nggak fokus belajar itu, Bu. Ya, adiknya. Nah. Adiknya Hender boleh ikut kok. Kalau mau ikut pembelajaran. Mau akselerasi. Oh. Berarti lebih pintar adik dong. Ya, kita balik lagi pembelajaran ya. Nah, ketika kita membuat suatu cerpen, kita harus tahu nilai apa yang akan kita salurkan di dalam cerpen itu. Adakah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, ataupun nilai budaya. Nilai lainnya juga ada. Ada nilai pendidikan, nilai kekeluargaan, nah seperti itu. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini anak-anak apakah ada yang mau ditanyakan? Yang tema, Bu, gagasan utama itu seperti apa, Bu? Nah, gagasan utama. Gagasan utama itu ketika kalian membuat suatu tulisan. Kalian tuh terinspirasi tentang apa? Misalkan kalian terinspirasi dengan persahabatan. Berarti temanya itu adalah soal tentang persahabatan. Kalian terinspirasi dengan dua orang yang dia selalu kemana-mana selalu bareng, selalu saling support. Nah, terus kalian terinspirasi untuk menulis tentang itu. Nah, itu yang mendasarkan kalian sebagai gagasan utama dalam sebuah penulisan karya sastra. Ada contohnya nggak, Bu? Seperti yang tadi Ibu bilang. Gimana? Bisa ditampilin kalau ada contohnya, Bu, biar kita paham. Iya nggak sih, guys? Iya, guys. Bentar ya. Ya apa? Aku nggak dengerin. Kenapa? Tanya tadi kan gagasan utama, Bu. Iya. Bedanya sama kalimat utama apa ya, Bu?
Kalau kalimat utama itu kalimat yang satu paragraf nih itu kalian mempunyai satu kalimat inti. Itu nanti kita akan masuk ke dalam penulisan cerpen. Nah, sekarang kita akan fokus dulu pada unsur-unsur pembangunnya. Nanti itu akan kita bahas di minggu depan. Cara penulisan cerpen, seperti itu ya. Nah, ada lagi? Tadi kan dia mau itu contoh, Bu. Contoh gagasan utama kan ya? Baik. Untuk contohnya, sebentar ya, Ibu buka sebentar. Sambil menunggu Ibu buka filenya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Bu, saya ini bertanya, kalau tema itu bisa jadi judul juga nggak sih, Bu? Tema itu topik utamanya. Nah, kalau judul itu nanti bisa kalian membuat sendiri, tapi jangan lari dari tema. Seperti itu. Oh, ya. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Ya. Di sini, ini judulnya adalah membisu. Nah, cerita di sini, ini sebenarnya akan jadi PR kalian, tapi Ibu akan kasih tunjuk saja, temanya saja ya. Jadi ini bisa membantu kalian di dalam pembuatan tugas nanti. Nah, di sini itu Nah, di sini itu kalian bisa melihat di paragraf pertama. Sudah dibuat terheran-heran orang menghadapinya. Lelaki bernama Joni itu masih saja setia berkawan dengan kursi tamunya. Duduk tentram dan menyaksikan apa saja yang terjadi di luar sana melalui televisi setiap harinya. Barangkali ada yang membuat tergerak dan melakukan sesuatu. Kenyataannya, ia tetap terdiam dan membisukan diri. Keinginan untuk tumbuh lebih baik sudah membeku, sepenuhnya membiarkan perjalanan hidupnya berlangsung begitu saja. Joni nampak sudah benar tidak peduli dengan beragam kecaman yang pernah menghampiri hingga memasuki umur kepala tiganya saat ini. Di saat banyak orang yang sedang berlomba-lomba memantaskan diri menjadi sosok yang diidamkan, Joni hanya sibuk memikirkan cara bagaimana ia bisa menetap lebih lama bersama ketidakacuhannya. Nah, di sini menurut anak-anak, tema yang diambil oleh penulis itu apa? Menurut anak-anak, tema yang diambil penulis itu apa? Bingung, Bu. Bahasanya tinggi banget. Baik. Di sini itu kurang lebih penulis itu menceritakan bahwa si Joni ini dia sudah tua. Sudah memasuki kepala 3. Umurnya sudah bisa dibilang 30-an. Nah, dia itu biasanya orang-orang yang berumur 30-an itu akan cenderung lebih berlomba-lomba memantaskan diri di kehidupannya. Misalkan dia berlomba-lomba mencari pekerjaan ataupun membangun rumah tangga seperti itu. Nah, di sini dideskripsikan bahwa Joni ini pemalas. Nah, bukan pemalas, cenderung pasrah. Nah, bisa dibilang penulis ini mengambil tema kepasrahan seseorang dalam menjalankan hidup. Seperti itu. Ini bisa dibilang karena Ibu hanya mengambil satu kutipan paragraf. Nanti anak-anak bisa mengidentifikasi lebih dalam lagi. Apakah benar ini tentang kepasrahan seseorang atau tidak? Seperti itu. Nah, sejauh ini sudah ada yang mengerti kan? Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah lumayan, Bu. Baik.
Nah, sekarang Ibu yang gantian nanya sama kalian. Ya, sebelum Ibu memberi tugas, ya. Kalian bisa lihat kutipan cerpen di sini? Apakah bisa dilihat? Bisa. Coba Hendar dibaca kutipannya. Lelaki yang bernama Joni itu masih saja setia berkawan dengan kursi ruang tamunya. Ya. Nah, di sini anak-anak bisa mengidentifikasi apa? Apa yang bisa kalian identifikasi dari kutipan ini? Latar, Bu. Latarnya apa? Ruang tamu. Kursi ruang tamunya. Coba dicoret yang mana? Ini, Bu. Ya, benar. Lalu, yang lain? Apa yang bisa kalian temukan untuk membangun di dalam satu kutipan ini? Ya, nah, yang tadi yang kalian sebutkan tadi itu benar. Nah, di dalam kutipan ini itu mengandung banyak, ada 2 unsur, yaitu yang pertama adalah tokoh. Tokohnya itu di sini adalah Joni. Lalu kedua adalah latar. Latarnya itu adalah ruang tamu. Seperti itu. Ya. Nah, karena kita sudah hampir selesai nih, sudah habis waktunya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin memberitahu kalian tentang tugas. Nah, tugasnya itu tadi cerpen membisu tadi sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp. Nah, nanti kalian baca sekilas cerpen itu, lalu kalian identifikasi unsur-unsur pembangunnya apa saja dan kutipannya. Apa yang mendukung bahwa unsur pembangun ini ada di dalam cerpen tersebut. Seperti itu. Sejauh ini jelas? Boleh berkelompok nggak, Bu? Boleh. Yes, Bu. Boleh saling sharing. Tapi ini adalah tugas individu. Nah, nanti kalian boleh saling sharing sama teman-teman kelas. Ya, gimana Stefani? Batas pengumpulannya? Batas pengumpulannya Ibu beri waktu sampai hari Jumat. Apakah bisa? Bisa ya? Ya. Nanti akan terakhir batas pengumpulannya adalah Jumat. Ya. Baik. Nah, baik kita akan mengakhiri pembelajaran. Semuanya boleh meninggalkan room. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih. Ya. Baik, dari saya untuk Sukma Ayu, dalam praktiknya sudah tenang, lalu penguasaan materinya juga sudah baik, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa, lalu untuk pengkondisiannya juga sudah baik. Terima kasih. Terima kasih, Hendar. Kemudian kalau dari saya, hanya mungkin diperhatikan saya menggunakan bersama. Tetapi dalam penyampaiannya sudah runtut dan mungkin bisa diperhatikan lagi siswa-siswanya kalau lagi ada yang catatan di room chat atau ada yang mengantuk mungkin bisa diperhatikan lagi. Makasih. Ya, kalau dari saya, menurut saya Ayu sudah sangat baik dalam pengelolaan kelas. Hanya saja seperti yang tadi Wening bicarakan, Ayu masih sedikit kurang memperhatikan mengenai anak-anak yang chat di room Zoom, yang rusuh di chat room Zoom seperti itu. Lalu untuk tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajarannya pun sudah jelas. Terima kasih. Kalau dari saya,
sebelumnya saya akan mengapresiasi terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan Mbak Ayu sudah baik, sudah bagus. Lalu mungkin masih ada penggunaan kata nah kayak gitu, untuk kedepannya bisa dikurangi lagi. Dan yang kedua, sama seperti apa yang dikatakan Mbak Uning dan Mbak Sekar, bahwa masih ada masih kurang memperhatikan siswanya ketika ada chat di room chat begitu. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas komentarnya.